Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar Ibu? warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, siang ini kita bertemu untuk Aha, interview, wawancara dalam ya. rangka sistem penjaminan mutu di STIMIK Mercusuar Bekasi. Nah, saat ini ada perubahan regulasi yang menuntut kita untuk perlu adaptasi sesegera mungkin dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Mhm. Karena itu perlu kami juga mendapatkan gambaran dari Ibu selaku Ketua Yayasan berkaitan dengan peran-peran yayasan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di kampus TIMIK Mercusuar. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran kepada kami dan juga pemirsa sekalian berkaitan dengan apa visi dan misi yayasan terkait dengan pendidikan tinggi. Terima kasih Pak Rahman. Saya kalau diwawancara ini semangat banget karena sistem penjaminan mutu di mercusuar ini kemarin-kemarin tidak memenuhi syarat. Dengan adanya wawancara ini mungkin akan merubah SPMI yang ada di mercusuar ini. Mungkin dengan adanya pertanyaan visi misi itu otomatis saya ingin menjawab yang nantinya bisa terbukti, bisa terwujud dan bisa dilaksanakan secara baik dan benar. Di mana visi misi kami adalah mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas tapi juga mempunyai integritas dan mampu berkontribusi pada kemajuan bangsa, menyediakan pendidikan yang berkualitas, yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan mendorong penelitian yang inovatif. Dan kami perguruan tinggi juga menjadi pusat keunggulan di bidang teknologi informasi. Kami juga ingin memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Sekali lagi bagi mereka yang kurang mampu. Gitu. Ya, terima kasih. Ini visi yang luar biasa dari Yayasan Pendidikan Administrasi Indonesia yang membawahi kampus STIMIK Mercusuar. Yang berikut mungkin juga Ibu bisa memberikan gambaran bagi kami dan juga pemirsa berkaitan dengan apa tantangan yang dihadapi yayasan dalam mengimplementasikan SPMI. Betul, itu yang sangat sulit dan sangat harus benar-benar telaten karena Ya. sejak berdirinya kampus ini saya betul-betul menyita waktu dan membuat keinginan besar itu bisa terwujud bagaimana, yaitu merubah mindset dari dosen-dosen itu agar lebih fokus, ya kan, punya pendidikan yang punya kualitas dan kuantitas. Selain itu juga standar mutu kan terus berubah dan mereka akan memastikan unit-unit perguruan tinggi itu memenuhi standar. Memenuhi standar adalah tantangan yang kompleks bagi perguruan tinggi. Saya rasa tidak hanya kami, tapi seluruh perguruan tinggi itu SPM ini adalah tantangan. Jadi ya moga-moga dengan adanya SPM ini berjalan bisa terwujud secara baik untuk komunikasi dosen dan kebiasaan dosen itu yang menjadi mutu atau standar bagi perguruan tinggi mercusuar. Iya, setidaknya nanti ke depan bisa dijadikan budaya mutu di kampus, sehingga Betul. seluruh sivitas akademika itu mengimplementasikan budaya mutu dalam proses kegiatan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian Betul. masyarakat. Tidak kesulitan dan sudah menjadi kebiasaan. Ya, baik Ibu. Kemudian yang berikut mungkin juga dukungan berkaitan dengan fasilitas sarana prasarana ini kan ada dalam ranah yayasan. Mungkin juga Ibu bisa memberikan gambaran kepada kita semua berkaitan dengan bagaimana mekanisme untuk menilai kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan akademik dan juga penelitian PKM di kampus. Nah, itu yang harus sejalan. Ya.
Di mana kalau yayasan itu memang harus memberikan fasilitas sarana prasarana, sarana pendidikan maupun sarana akademik. Di mana kalau secara kami melakukan evaluasi secara berkala, ya kan, untuk sarana, tiap sarana ya saya dengan ada di sini namanya Pak Juari, ya melibatkan Pak Juari dan melibatkan dosen atau mahasiswa untuk memberikan masukan, ya kan, itu tenaga pengajar kan di mercusuar harus juga dilibatkan. Evaluasi ini meliputi ya aspek kuantitas, kualitas, relevansi program-program dari studi yang ada. Jadi ya disitulah peran yayasan itu memang tidak lepas, harus selalu memantau, dan itu menjadi berhasilnya SPNI yang ada di sini. Jadi kita tidak menyerahkan menyerahkan 100% pada ketua sekolah tinggi, tapi yayasan juga harus berperan. Adanya sarana prasarana untuk akademik dan prasarana. Baik Ibu, terkait dengan penyediaan sarana prasarana ini juga tentu saja Ibu sebagai yayasan pasti juga mengalami ada kendala-kendala yang mungkin bisa Ibu gambarkan juga kepada kita sekalian. Betul, di situ yang menjadi kendala karena yaitu tadi saya punya visi misi mahasiswa yang kurang mampu. Otomatis saya sendiri harus punya subsidi silang. Subsidi silang yang mana nanti usaha itu bisa mengcover ya kehidupan kampus dari sarana dan prasarana, secara akademik juga harus bisa memberikan beasiswa dosen untuk meningkatkan secara akademiknya, yang S2 menjadi S3 dan menjadi doktor ataupun profesor. Itu sudah menjadi beban yang akan menjadi beban satu yayasan, di mana saya duduk sebagai ketua yayasannya. Itu yang akan ya otomatis dibilang mampu nggak mampu, itu cepat atau lambat akan ada perubahan. Jadi di situ yang dihadapin memang berat, tapi kita harus berusaha untuk bisa secara memanfaatkan secara optimal. Ya, kita bisa lanjut untuk pertanyaan berikutnya berkaitan dengan bagaimana yayasan memastikan sarana dan prasarana yang ada ini bisa dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan secara efektif. Betul. Kalau unit khusus yang menangani sarana prasarana tentu sudah ada. Hanya kembali lagi perilaku itu yang belum terpenuhi. Kalau perilaku itu sudah terpenuhi, dosen maupun mahasiswa, ya kan, yang ada di STIMIK Mercusuar ini akan memelihara sarana prasarana itu dengan baik. Melakukan sosialisasi, ya kan, merawat fasilitas yang ada itu secara baik dan secara optimal, memastikan kalau kampus ini sarana prasarananya terpenuhi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kita lanjut lagi berkaitan dengan apakah ada rencana yayasan untuk meningkatkan kualitas laboratorium dan juga fasilitas penelitian dalam rangka untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten. Betul, sebagai yayasan tentunya juga tidak harus duduk menutup mata dan tidak melihat kiri dan kanan, kupingnya harus pandai-pandai, kupingnya mendengar dan matanya untuk membaca, karena dunia sekarang adalah dunia digital. Dunia digital harus secara persis STIMIK Mercusuar harus mengikuti dunia itu, di mana lab-labnya juga akan mengikuti. Tadinya cuma lab komputer. Lab komputer mungkin program-program yang dibutuhkan untuk memenuhi kurikulum. Tapi kalau sekarang labnya juga harus digital. Digital antara lain karena konsentrasi STIMIK Mercusuar ini adalah dunia siber. Mungkin
lab sibernya juga kami sebagai yayasan sudah menyiapkan, tapi kalaupun sempurnanya nanti sambil jalan. Apa kebutuhan-kebutuhan yang akan kita butuhkan nanti? Ya, artinya lab cyber security ini menjadi salah satu keunggulan yang Betul. mungkin juga bisa ke depan menghasilkan lulusan yang punya kompetensi cyber security Betul. yang menjadi keunggulan di kampus ini. Iya, karena dunia digital adalah menjadi industri. Industri itu kita jangan sampai menyediakan lulusan, menyediakan namanya mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Ya. Ya. Di kebijakan di pemerintah di Permendikbudristek 53 itu juga ada di sana ada perhatian untuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk aksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas. Nah ini mungkin gitu. Juga bisa diberikan gambaran apakah di kampus Tibik Mercusuar ini juga disediakan fasilitas terkait dengan kebutuhan disabilitas. Ya, memang sekarang ini dunia media. Saya melihat di TikTok itu orang yang raganya tidak punya tangan, tidak punya ini, tapi dia bisa mendandanin dirinya sendiri dengan luar biasa bagus. Itu adalah satu kecerdasan. Nah, kecerdasan itu kita sebagai perguruan tinggi harus mengapresiasi. Apresiasi apa yang akan kita buat yang sesuai dengan apa yang ada di STEMIK Mercusuar ini. Lah mungkin dunia digital itu yang akan membantu dengan sensor mata atau fingerprint. Kalau fingerprint kalau mereka yang punya tangan mungkin bisa, tapi kalau mereka raganya tidak lengkap dan ini mungkin kita nanti akan ini yang dengan sensor mata yang dia bisa ini seperti kalau kita lihat di film-film Amerika kan sudah canggih itu. Iya. Nah, coba kita breakdown untuk ke STEMIK Mercusuar ini apa yang kira-kira. Gitu ya. Oke. Kita lanjut Ibu, kemudian pihak yayasan juga dalam proses perencanaan dan pemanfaatan sarana prasarana ini apakah juga melibatkan mahasiswa sebagai penggunanya? Ya, kalau ini forum mahasiswa kan ada ya. Forum mahasiswa ada, nah dari situ nanti mungkin saya juga akan akan menerima masukan dari mahasiswa-mahasiswa bagusnya untuk apa. Nah ini ada satu karena dunia itu berkembang secara ini katanya minta ruangan prokes. Nah ruangan prokes itu ya mungkin menjadi satu alasan yayasan membuatnya untuk promosi tidak sekedar promosi, juga mungkin akan melatih mahasiswa sendiri itu mempunyai public speaking yang bagus. Nah dari situ ya kita yayasan sarana prasarana benar-benar kita manfaatkan sedemikian sehingga bermanfaat bagi mereka yayasan. Mungkin dosen-dosen juga mau prokes juga bisa. Iya. Terima kasih. Terobosan yang saya kira untuk kebutuhan promosi akan juga bisa lebih efektif menggunakan media audiovisual. Nah, kemudian yang berikut Ibu berkaitan dengan ada hasil proses di kampus terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik dan juga kegiatan penelitian yang mungkin juga bisa menghasilkan limbah. Bagaimana yayasan kemudian bisa membuat kebijakan untuk terkait dengan pembuangan limbah yang dihasilkan dari kegiatan akademik dan juga kegiatan penelitian. Kebetulan kemarin itu dari program Pentahelix program Pentahelix itu sudah ada limbah-limbah itu penampung limbah-limbah. Jadi ada satu box itu yang secara
secara bersama limbah itu dikelola bareng dan itu menjadi masukan. Jadi ada yang limbah basah, ada limbah kering, dimasukkan satu box yang namanya box itu yang kita beli dari Pentahelix ya, inkubator Pentahelix itu limbah-limbah sudah kita mengolah bersama lah gitu. Jadi saya rasa nggak ada yang ini Ya, aman dan aman ya. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, kemudian yang berikut ini berkaitan dengan kalau bicara tentang sarana prasarana ini kan berbicara tentang bagaimana penyediaan pembiayaan. Mungkin Ibu juga bisa memberikan gambaran sumber dana utama yang digunakan untuk pembiayaan sarana Kampus. prasarana di kampus. Di situ itu memang kalau kita buka secara apa ya namanya, buka benar-benar itu kalau operasional itu ya nggak sesuai atau nggak mencukupi pemasukan dan pengeluaran itu nggak masukin. Tapi ya itu tadi, saya sebagai ketua yayasan itu bertanggung jawab sarana prasarana harus jalan, secara akademik maupun prasarana harus sejalan. Dari mana usahanya ya mungkin saya tadi singgung adalah subsidi silang tadi. Nah, tinggal subsidi silang tadi, kalaupun misalnya kok sumber yang disubsidi silang itu yang macet, ya memang ada kendala sedikit. Tapi sampai saat ini terpenuhi semua dan tidak ada kendala. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir Ibu, ini berkaitan dengan bagaimana pihak yayasan memastikan bahwa alokasi pembiayaan untuk sarana prasarana ini bisa digunakan secara efektif dan efisien. Jadi pengadaannya kemudian pemanfaatannya ini memastikan bahwa ini semua bisa secara efektif dan efisien dimanfaatkan. Itu sambil jalan nanti apa ya, transparan pengelolaan dana ataupun ini yang harus dilapor. Tapi saya sebagai ketua yayasan akan menuju ke sana hingga apa kesempurnaan yang akan secara peraturan secara ini terlaksana. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai mendiskusikan terkait dengan penyediaan peran dari yayasan untuk mendukung implementasi SPMI khusus dalam penyediaan sarana dan prasarana. Harapannya adalah ke depan kontribusi sarana dan prasarana yang baik, penyediaan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian adanya terobosan-terobosan. Tadi ada laboratorium cyber security. Nah, itu merupakan keunggulan kampus Timik Mercusuar yang mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan khusus, memiliki kompetensi, sehingga kebutuhan industri ini juga bisa disuplai dari lulusan kita dari kampus Timik Mercusuar. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk interview kita hari ini, wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan ini juga akan meyakinkan Civitas Akademika bahwa peran yayasan itu akan terus sinergis dengan pimpinan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang terbaik dengan dukungan-dukungan peran-peran yang efektif bagi yayasan tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast kita berikutnya dalam rangka kita bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana peran yayasan untuk memajukan kampus. Kemudian nanti pada sesi yang lain mungkin juga ada pimpinan STIMIK Mercusuar Bekasi juga akan memberikan informasi-informasi terkait dengan proses pengelolaan pengimplementasian SPMI. Mudah-mudahan ini menjadi budaya mutu bagi kampus kita sehingga seluruh aktivitas juga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memastikan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan standar mutu yang ada. Terima kasih Ibu. Mungkin closing statement mungkin yang Ibu bisa sampaikan untuk penutupan ini. Terima kasih Pak Rahmal. Semoga SPMI yang kita tempuh kita penuhi standar-standarnya, terpenuhi dengan baik dan menjadikan semangat bagi dosen-dosen yang ada di STIMIK Mercusuar untuk memastikan atau memberikan kontribusi bahwa SPMI terpenuhi dengan baik. Amin. Adapun dosen-dosen juga semangat
baja. Karena apa? Dosen-dosen yang sekarang itu saya apresiasikan bahwa sekarang dosen-dosen sudah bisa merubah perilakunya menjadi dosen, betul-betul dosen yang memenuhi semua aturan dosen. Dan saya akan memberikan semangat lagi dosen supaya bisa mencapai apa yang diinginkan secara peraturan dan secara pribadi. Saya terima kasih dengan Pak Rahman secara pribadi, ya kan, secara lembaga juga dengan adanya Pak Rahman menuntut penjaminan mutu dan menuntut dosen-dosen untuk sadar akan perilaku mutu ini. Itu terima kasih. Semoga nantinya penjaminan mutu ini akan melebihi, karena apa? Standar itu baru yang kita capai standar. Tapi keinginan saya, keinginan yayasan, keinginan kita semua, menjadi keinginan kita semua, yaitu mutu itu melebihi standar. Yang melebihi standar otomatis kita bisa bisa bersaing atau bersaing dengan kemajuan dengan kampus lain, di mana akreditasinya menjadi unggul. Itu menjadi sasaran utamanya. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.